Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih untuk pengorbananmu Yesus menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Roh Kudus menjadi penolong, penghibur selama kami ada di bumi ini. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kami mohon biarlah Engkau yang akan menyucikan pikiran, hati, dan seluruh anggota tubuh kami, sehingga kami boleh Tuhan merasakan hadirat-Mu. Lewat setiap puji-pujian yang kami naikkan, lewat setiap kebenaran firman yang menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur Daud berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Biarlah kita berkata setiap jam, kuperlu Engkau Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Dan biarlah kita juga bersyukur sebab kita punya Allah, penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu terangi langkahku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak
takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Kadang kita tak paham yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah baik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu,
Ku percaya kuasa-Mu memulihkan di waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan biarlah kita juga percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku
Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dan dipulihkannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang menjadi gunung batu kekuatan dan perlindungan kami. Dan Engkau yang terus-menerus berdoa syafaat bagi kami semuanya. Kami rindu firman-Mu, firman yang hidup dan berkuasa, firman yang bisa membersihkan seluruh hidup kami dari segala hal yang tidak berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Firman yang akan membuat kami lebih mengenal Allah dengan benar. Kami mau sambut firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang akan menjadi petunjuk, menjadi penghiburan, kekuatan, hikmat, dan segala yang baik di dalam hidup kami. Saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Allah. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali beribadah online. Dan sama-sama kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar lagi salah satu nama dari nama
banyak nama Allah, puluhan mungkin ratusan di perjanjian lama. Yang lalu kita sudah belajar Yehovah Yireh, Tuhan yang mampu mengadakan dari segala sesuatu, dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian Yehovah Rafa, Allah Tuhan tabibku, Tuhan penyembuhku. Hari ini kita akan belajar salah satu nama Allah yang lain lagi, yaitu El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Ini pertama kali dinyatakan oleh Allah sendiri kepada Abraham. Dia menampakkan diri kepada Abraham. Kita baca sebentar Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 9 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi Allah yang menyatakan diri kepada Abraham ketika dia ingin memastikan bahwa putra kandung Abraham lah yang akan jadi pewaris, yaitu Ishak. Ini ketika Abraham usia 99 tahun, setahun kemudian pada Abraham usia 100 tahun lahirlah Ishak. Jadi ini pernyataan Allah sendiri kepada Abraham, Allah yang Maha Kuasa, yang maha punya kemampuan, maha perkasa, maha strong, maha kuat, Allah Almighty God, Allah yang perkasa, pemenang, Allah yang great, Allah yang besar, dan lain sebagainya. Itu Allah yang Maha Kuasa. Dan saudara, yang akan kita bahas pada saat pagi hari ini adalah dalam Kejadian pasal 49, ketika Yakub hampir meninggal, dia memanggil ke-12 putranya. Dan di pasal 49 ini satu persatu secara detail jelas dia berbicara, bahkan bernubuat tentang masa depan setiap putranya, ke-12 orang itu. Dan yang akan kita bahas dalam Kejadian 49 ayat 22 sampai 26 adalah ucapan Yakub kepada Yusuf, putranya yang Tuhan pakai menjadi pemimpin di negara Mesir, yang menyelamatkan penduduk yang kelaparan lewat hikmatnya. Dan kita akan lihat hal itu. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Kejadian 49 ayat 22 sampai 26. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang Maha Kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yaitu yang paling sedap di bukit-bukitnya berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Saudara perhatikan, di dalam ayat 25, kalau kita lihat lagi ayat 25, perhatikan, oleh Allah ayahmu yang akan menolong kau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi Yakub khusus untuk berkat nubuatan buat Yusuf, anak yang teristimewa. Dikatakan tadi dari antara anak-anak yang lainnya, putra-putra lainnya istimewa, tetapi yang paling istimewa di hadapan Tuhan adalah Yusuf. Oleh Allah yang Maha Kuasa, ini dipakai kata El Shaddai juga, Allah yang Maha Kuasa. Itu saudara. Dan juga kalau perhatikan ayat 25 tadi, ada perkataan yang luar biasa tentang Allah yang Maha Kuasa, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Ada perkataan dengan berkat buah dada dan kandungan. Di dalam nama El Shaddai itu, Allah yang Maha Kuasa, ada berkat buah dada dan kandungan.
Ini buah dada ini dalam bahasa aslinya Perjanjian Lama Ibrani itu sad. Jadi kata El Shaddai, Allah El Shaddai itu seperti Allah yang Maha Kuasa yang bagaikan seorang ibu yang menyusui dan memelihara anaknya. Ya kita tahu itulah sampai hari ini ASI yang terbaik buat anak, ya kan, dalam sebuah keluarga. Jadi di dalam El Shaddai Allah yang Maha Kuasa itu ada perkataan sad, berasal dari kata sad, buah dada, yang artinya di sini adalah Allah yang Maha Kuasa yang bagaikan seorang ibu yang menyusui dan memelihara anaknya. Jadi luar biasa di sini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Dan inilah firman Tuhan yang ingin kita bahas pada hari ini adalah Allah yang Maha Kuasa yang bagaikan seorang ibu yang menyusui dan memelihara anaknya. Seperti itulah Allah. Tapi kita akan mulai dulu dengan melihat sebuah video singkat tentang seekor binatang, yaitu terenggiling, binatang hutan yang gak terlalu besar. Mungkin dia seperti besarnya kira-kira mungkin seperti kucing liar di hutan. Tetapi setiap binatang itu Tuhan kasih cara yang istimewa, cara dia makan, makanannya apa, dan cara dia melindungi dirinya dari para predatornya. Masing-masing punya ini sendiri-sendiri, ya. Kayak seperti rusa atau pelanduk gak punya senjata pelindungan diri apa, tapi dia punya cara pelindungan diri, selalu cepat larinya dan selalu larinya ke gunung batu, sehingga ketika dia sudah masuk ke gunung batu, para pemangsanya mau harimau, ya kan, mau serigala, mau binatang buas apapun gak bisa lagi memangsa dia. Nah kita akan melihat dari sebuah binatang terenggiling tadi, dia punya pelindungan yang istimewa. Jadi badannya itu punya sisik-sisik seluruh badannya, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, sisik-sisik seperti baja, sehingga ketika ada pemangsanya mau menerkam dia cepat mengulurkan dirinya, dan itu sisik-sisik baja itu sudah sangat kuat, sehingga biar pemangsanya mau singa, mau hena atau serigala atau apapun nggak bisa saudara memangsa dia, karena pelindungannya itu seperti sisik-sisik baja kulitnya, dan itu berat daripada sisik baja itu sekitar 20% dari berat terenggiling yang nggak terlalu besar. Kita akan lihat sebentar hal ini, ya. Hai guys, terenggiling adalah salah satu hewan mamalia yang memiliki pertahanan keras seperti baja. Ada 8 spesies terenggiling yang masih ada di seluruh dunia. 4 di antaranya yang dapat ditemukan di Asia adalah terenggiling Cina, Sunda, India, dan Filipina. Sementara itu 4 sisanya yang dapat ditemukan di Afrika adalah terenggiling berperut hitam, terenggiling berperut putih, terenggiling tanah raksasa, dan terenggiling tanah kening. Terenggiling menggunakan sisiknya untuk melindungi diri dari predator. Ketika merasa dalam bahaya, terenggiling akan menggulung dirinya seperti bola bersisik dan mengeluarkan cairan yang bau dari kelenjar di dasar ekornya. Walaupun terenggiling memiliki pertahanan yang kuat, bukan berarti ia tidak memiliki musuh loh. Seperti video berikut ini, singa mencoba memangsa seekor terenggiling. Kira-kira singa berhasil nggak ya? Awalnya guys, terenggiling ini tengah mencari makanan. Saat berjalan, terenggiling itu bertemu singa.
Dengan segera ia menggulung badannya. Singa itu menghampiri terenggiling dan mencoba memaksanya. Singa itu tampak bingung dengan masanya yang bulat. Bahkan singa memukul dengan cakarnya dan mencoba menggigitnya. Namun gagal, singa itu pun kembali duduk sambil melihat terenggiling. Merasa aman, terenggiling melanjutkan mencari makanan. Tiba-tiba singa kembali menangkapnya dan terenggiling langsung menggulung tubuhnya. Singa terus mencoba memaksa terenggiling. Akhirnya guys, singa gagal memaksa terenggiling dan meninggalkannya sendirian. Sementara terenggiling kembali melanjutkan mencari makanannya. Nah guys, kalau tadi singa, kini giliran hyena ini mencoba memaksa terenggiling. Terlihat beberapa ekor hyena mencoba menggigit terenggiling. Hyena terus mencoba memaksa terenggiling. Namun pada akhirnya hyena itu tidak berhasil memaksa terenggiling. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya memutar video tentang terenggiling ini karena ada hal yang mau saya kisahkan. Negara Cina sangat terkenal, negara yang paling ekstrim lah. Segala macam binatang juga dimakan yang nggak biasa di negara lain, dimakan di Cina. Salah satunya adalah juga terenggiling ini, bahkan yang paling banyak dari segala binatang yang menurut golongan ekstrim untuk dimakan itu dilakukan di sana. Seperti terenggiling ini, katanya dagingnya enak dan sisiknya itu kalau dikumpulkan bisa menjadi bahan psikotropika kayak bikin narkoba dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya kisahkan di sini adalah bagaimana terenggiling itu punya perlindungan yang sempurna yang telah Tuhan berikan kepada dia. Dan di negara Cina itu, saudara, banyak restoran yang menjual ini, dan mereka ada restoran-restoran yang sejak awal proses penangkapan binatang ini juga ada di situ. Dan itulah yang ingin saya kisahkan sebagai berikut, yaitu dengan judul Kekuatan Cinta Kasih Induk Seekor Terenggiling. Sayang saya tidak mendapatkan videonya, kayaknya tidak ada, udah kami cari bertiga juga berhari-hari nggak ketemu. Jadi ini saya hanya ceritakan saja kisah nyatanya yang pernah terjadi di daratan Cina di waktu yang lalu. Binatang terenggiling ini sekarang menjadi salah satu binatang yang paling dilindungi juga karena jumlahnya itu susut bisa puluhan ribu setiap tahunnya karena dimangsa ya di negara-negara Cina, khususnya Vietnam, ya mungkin di Afrika seperti itu. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Seorang pejabat dari daratan Tiongkok beserta beberapa kolega ketika bermain di sebuah kota melihat pedagang kuliner di situ ada yang menyajikan proses penyembelih terenggiling hidup sampai memanggangnya. Oh ya, saya tambahkan sedikit, ketika pertama kali virus corona muncul di Wuhan, Cina, diduga penyebab besarnya adalah binatang terenggiling ini, gitu ya.
Ya. Mereka pun merasa tertarik dan ingin menyaksikan sendiri seluruh proses penyajian hidangan lezat itu. Konon hewan terenggiling setelah tertangkap karena ketakutan atau defensif secara naluri dan secara otomatis tubuhnya akan menggulung sendiri dengan sangat erat bak sebuah lingkaran atau bola. Tadi kita sudah lihat ya saudara, bagaimana singa pun nggak berdaya karena nggak punya tangan tuh membuka gulungan itu dengan cakarnya, dengan giginya besar tajam nggak bisa, hiena juga nggak bisa, tapi tentu manusia pasti bisa ya. Pada umumnya penjualan terenggiling adalah sebagai berikut. Setelah dipilih oleh pembeli, penjual akan sekuat tenaga menarik hingga lurus terenggiling yang meringkuk itu. Selanjutnya dada dan perutnya dibelah, organ-organ dalam dikeluarkan, kemudian dicuci bersih, dijepit dengan jepitan besi dan dipanggang di atas bara api sampai sisik tebal di tubuhnya rontok semua. Seorang pemuda penjual mengambil pilihan terenggiling yang berbadan gemuk, lalu dengan keterampilannya siap menarik lurus terenggiling yang dipegangnya itu. Namun dengan sekuat tenaga ia tak mampu juga menarik lurus pemakan serangga, terutama semut dan rayap tersebut. Jadi saudara-saudara, itu merupakan sebuah atraksi ya, sebuah atraksi dalam sebuah rumah makan yang menyajikan makanan-makanan ekstrim terenggiling ini. Ya, orang Tionghoa kan terkenal dengan jago silat, jadi dia pakai tenaganya membuka gulungan itu. Tentu bisa dibuka dengan tangan, kalau singa nggak ada tangannya jadi nggak bisa. Jadi mungkin dengan dipegang ekornya, dipegang bagian kepalanya, ditarik paksa dengan tenaga seperti itu. Dan itu kan menjadi sebuah pertunjukan bagi orang yang suka hobi makan makanan ekstrim seperti terenggiling. Ada tontonan gratis sambil melihat dari jejak nangkap sampai kepada pengolahannya seperti itu ya. Tetapi ini yang terjadi, ini adalah hal yang berbeda. Giliran orang-orang yang menyaksikan merasa heran, penjual muda itu juga merasa kehilangan muka. Maka dibantinglah si terenggiling malang itu ke lantai dengan keras sambil menjelaskan terenggiling akan membuka dirinya jika kesakitan. Tidak dinyana, bantingan berkali-kali itu malah membuat sang terenggiling meringkuk lebih erat, dan mata sipit terenggiling yang semula terlihat ketakutan telah tertutup dengan rapat. Dari sudut moncong yang runcing itu mengalir darah segar, akan tetapi tubuhnya tidak nampak menjadi lurus, malah terkesan semakin melingkar dengan erat. Rombongan tidak tega menyaksikan kondisi terenggiling itu dan melambaikan tangan memberi syarat tidak ingin diteruskan lagi. Pemuda penjual masih belum puas. Diambillah jepitan besi lalu menjepit terenggiling, kemudian diletakkan di atas api panggang. Sisik keras berontokan, bau terbakar menebar luas. Posisi terenggiling itu tetap tidak berubah. Pemuda penjual tidak berdaya lagi dan menggelengkan kepala sambil berkata, terenggiling ini pasti bermasalah, tidak layak dikonsumsi, sambil membuangnya di lahan pasir yang terletak di belakangnya. Kemudian dipilih lagi 2 ekor lainnya. Proses pengolahan pun berjalan dengan sangat lancar dan tidak sampai 5 menit telah selesai. Selanjutnya teman itu mengatakan ketika beberapa temannya sedang membayar, tanpa disengaja terlihat terenggiling naas tadi yang terbuang di atas pasir itu perlahan-lahan meluruskan tubuhnya. Kelopak matanya terbuka sedikit, disusul dengan beberapa kedutan, lantas menjadi lurus kaku dan tidak bernyawa lagi. Seiring dengan tubuhnya menjadi lurus, mereka semua dikejutkan oleh gerakan lembut dari perut yang terkapar. Muncullah seekor terenggiling kecil yang tubuhnya transparan, hanya sebesar seekor tikus. Perlahan-lahan dia membuka mulutnya yang kecil, seakan-akan sedang memanggil induknya yang sudah kaku tak bernyawa itu. Pemandangan tersebut membuat semua orang terpana. Dalam sekejap saya merasakan darah dalam tubuh bergelora, kepala dan rambut seakan membengkak, air mata bergulir dari kelopak mata. Berat badan terenggiling itu tidak melebihi 5 kilo. Namun tubuhnya telah mengalami bantingan dan pembakaran hingga napas terakhir. Masih saja melindungi anaknya. Tubuh yang telah terpanggang setengah matang,
sisik pun rontok semua, namun masih tetap berhasil melindungi keutuhan jiwa dan raga anaknya. Kekuatan semangatnya telah jauh melampaui batas kehidupan. Pemandangan ya saudara, jadi lihat bagaimana induk terenggiling ini memberi perlindungan yang begitu sempurna, sehingga saudara dibuka pun gak bisa, bahkan dibakar pun masih tetap dengan tubuh yang melingkar bulat yang melindungi anaknya. Ini perlindungan anak. Tadi kan kita sedang membahas Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. Itu satnya itu buah dada, itu bicara tentang seorang ibu yang menyusui atau merawat atau melindungi anaknya. Dan itu binatang juga sudah mewujudkannya seperti itu. Ini kekuatan cinta kasih induk seekor terenggiling yang luar biasa. Mari kita akan sekarang melihat induk terenggiling, kan berarti dia ibu juga ya, ibu binatang. Sekarang kita akan melihat secara kenyataannya kekuatan kasih seorang ibu itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Dalam sebuah peristiwa yang pasti saudara pernah tahu, bagaimana ketika Raja Salomo mulai memerintah, Tuhan memberikan karunia hikmat yang luar biasa sekali, dan dengan hikmat itu langsung mendapat ujian dalam sebuah peristiwa yang saudara sudah tahu. Saya akan bacakan ini ya, dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Saya kasih judul kekuatan kasih seorang ibu. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dan pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkata raja yang seorang berkata, anakku lah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambillah aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang punya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku atau untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Saudara tadi melihat dalam ayat 26, maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Jadi sudah lihat di sini bagaimana kasih seorang ibu yang memang melahirkan anak itu. Dia tidak rela anaknya dibunuh, dia rela kehilangan. Bagi seorang ibu itu yang paling berat adalah kehilangan anak kandungnya. Anak yang dikandungnya selama 9 bulan itu kehilangan, itu
sungguh sangat berat sebagai seorang ibu yang paling berat kehilangan anak kandungnya. Tapi ini ibu punya kekuatan batin yang luar biasa. Demi anaknya itu hidup dengan dipenggal jadi 2, dia rela, udah nggak apa-apa anak ini jadi anak ibu. Itu oke lah, nggak jadi masalah. Yang penting dia hidup. Saudara melihat di sini bagaimana kekuatan kasih seorang ibu itu luar biasa. Bahkan induk hewan tadi juga terenggiling luar biasa, dia rela mati melindungi anaknya dan berhasil anaknya hidup. Dan ini melukiskan saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa di dalam nama Al-Shaddai, Allah Maha Kuasa, ada seorang ibu yang menyusui, yang merawat anaknya, mengasuh anak itu kekuatan yang luar biasa. Itulah juga kekuatan daripada Allah Al-Shaddai. Itu bisa dibuktikan. Ini sudah ada 2 kisah saudara, baik dari binatang tadi, induk binatang, maupun dari ibu yang ditulis di kitab Raja-Raja lagi. Saya ingin memberikan satu kesaksian lagi tentang kekuatan kasih seorang ibu yang luar biasa. Di waktu yang belum lama ini saya sudah muat ini di banyak media sosial, saya sudah muat. Saya juga lupa apakah di keluarga JGKL saya pernah muat sepertinya, tapi tidak apa-apa bagi yang belum pernah dengar. Ini juga saya kasih judul di sini. Judul aslinya Don't Give Up, jangan menyerah. Ya, ini ibu itu nggak pernah menyerah. Seorang ibu untuk anaknya, untuk keselamatan anaknya, untuk kehidupan anaknya, dia tidak pernah menyerah sampai titik darah penghabisan. Kalau perlu, ya, induk terenggiling juga sudah membuktikan itu. Ini kekuatan doa seorang ibu yang luar biasa. Saya akan bacakan. Dr. Mark, seorang spesialis kanker yang terkemuka, sedang dalam perjalanan menuju sebuah konferensi untuk menerima penghargaan bidang riset medis. Dia sangat bersemangat dan ingin secepatnya tiba di sana. Ia telah bekerja keras dan lama untuk risetnya itu, dan ini juga kisah nyata ya, dan mereka layak untuk menerima penghargaan tersebut. Akan tetapi 2 jam setelah pesawatnya tinggal landas, pesawat itu harus mendarat darurat di bandara terdekat akibat kerusakan teknis. Karena khawatir akan terlambat tiba di konferensi tersebut, Dr. Mark segera pergi ke bagian resepsionis dan mendapati bahwa penerbangan berikutnya baru ada 10 jam kemudian. Resepsionis menyarankan agar ia menyewa mobil dan berkendaraan ke kota tempat konferensi itu yang hanya akan memakan waktu 4 jam berkendaraan. Karena tidak ada pilihan lain, ia setuju untuk berkendaraan meskipun ia tidak suka mengemudi jarak jauh. Dr. Mark menyewa mobil dan memulai perjalanannya. Akan tetapi segera setelah ia berangkat, tiba-tiba cuaca menjadi buruk dan sebuah badai besar terjadi. Hujan yang terus turun menyulitkannya untuk melihat dan akhirnya ia melewati belokan yang seharusnya tidak ia ambil. Setelah 2 jam berkendaraan, ia yakin bahwa ia telah tersesat. Mengemudi dalam hujan yang lebat di jalan yang terpencil, merasa lapar dan letih. Dengan sangat gelisah, ia mulai mencari tanda-tanda adanya kehidupan penduduk setempat. Setelah beberapa waktu, ia menjumpai sebuah rumah tua kecil. Dengan putus asa, ia keluar dari mobil dan mengetuk pintu. Seorang wanita cantik membuka pintu. Dr. Mark menjelaskan masalahnya dan meminta tolong pada wanita tersebut apakah ia bisa meminjam teleponnya. Tetapi wanita itu memberitahukannya bahwa ia tidak memiliki telepon ataupun peralatan elektronik lainnya. Namun wanita itu mengajak dokter itu untuk masuk ke rumahnya dan menunggu hingga cuaca membaik. Kelaparan, basah, dan kelelahan, sang dokter menerima tawaran baiknya dan masuk ke dalam rumah. Wanita itu memberinya teh panas dan sesuatu untuk dimakan. Wanita itu mengajak untuk berdoa bersama. Namun Dr. Mark tersenyum dan berkata bahwa ia hanya percaya akan kerja keras dan mempersilahkan wanita itu untuk melanjutkan doa. Sambil duduk menikmati tehnya, Mark memperhatikan wanita itu berdoa di keredupan cahaya lilin. Ia berdoa di samping sesuatu yang tampak seperti tempat tidur bayi yang kecil. Setiap saat wanita itu selesai berdoa, ia segera melanjutkannya dengan doa lainnya. Merasa bahwa wanita itu sedang membutuhkan pertolongan, sang dokter mengambil kesempatan untuk berbicara. Segera setelah wanita itu selesai berdoa, sang dokter bertanya kepada wanita itu apakah sebenarnya yang ia inginkan dan apakah Tuhan akan mendengar doa-doanya.
Ia lanjut bertanya tentang seorang anak di tempat tidur bayi tersebut yang sepertinya sedang ia doakan. Wanita itu tersenyum getir dan berkata bahwa anak itu adalah anaknya yang sedang menderita suatu jenis penyakit kanker yang jarang dan hanya ada satu dokter, namanya Dr. Mark, yang dapat menyembuhkan. Namun wanita itu tidak mampu untuk membayar Dr. Mark, dan lagi Dr. Mark tinggal di kota lain yang jauh. Wanita itu berkata, sejauh ini memang Tuhan belum menjawab doaku, tetapi suatu hari Tuhan akan menciptakan jalan keluar dan aku tidak akan membiarkan kekhawatiranku mengalahkan imanku. Kagum dan tak dapat berkata apa-apa, Dr. Mark berlinangan air mata. Ia berbisik, Tuhan Maha Besar. Dan ia mengingat kembali rangkaian peristiwa yang ia alami. Ada kerusakan teknis di pesawat, badai yang melanda, ia tersesat di jalan, dan semuanya terjadi karena Tuhan tidak hanya menjawab doa wanita tersebut, tetapi juga memberinya sebuah kesempatan untuk keluar dari dunia yang materialistis dan memberikan sebagian waktunya untuk orang-orang miskin yang putus asa, yang tidak memiliki apapun selain doa-doa yang kaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Allah mampu membuka jalan-jalan yang mustahil dalam perhitungan manusia bagi setiap orang yang berharap dan berserah penuh kepadanya. Coincidence is God's way of remain anonymous. Satu kebetulan, satu jalan yang tidak direncanakan, itulah jalan Allah, saudara, untuk sesuatu pertolongan. Seperti itulah, saudaraku. Jadi luar biasa sekali ini ibu. Doanya tidak hanya menyelamatkan anaknya, bahkan Allah sampai kalau istilah saya, demi menjawab doa sang ibu yang luar biasa, yang punya iman yang luar biasa, supaya anaknya tetap hidup, tidak mengenal lelah, tidak pernah ada kata menyerah. Saudara, Allah sampai bekerja keras untuk mendatangkan Dr. Mark lewat pesawat yang kerusakan teknis, ya kan? Tidak hanya itu, kemudian harus nyewa mobil di tengah perjalanan terkena badai, dan Allah bekerja dengan luar biasa lewat mesin pesawat yang kerusakan teknis, lewat badai, sampai Dr. Mark ini ada di rumah perempuan yang tidak tahu. Dia hanya berharap sama Tuhan, dan sesuatu yang luar biasa, anaknya ditolong, dan Dr. Mark juga saya percaya mengalami kelahiran baru di situ. Dia yang tadinya tidak percaya Tuhan, sekarang menjadi percaya kuasa Tuhan yang ajaib. Ini kekuatan doa ibu yang luar biasa. Kalau saya ingat-ingat kembali juga, saya pernah katakan ini di waktu yang lalu. Saya dibaptis 50 tahun yang lalu, 12 tahun saya terhilang sampai gak percaya Yesus Tuhan. Saya belajar semua agama, semua ilmu, kejawen segala macam, bahkan ke dukun-dukun, gak percaya Yesus. Tapi kemudian saya bisa kembali. Pada waktu itu hanya yang saya tahu hanya ibu saya, di keluarga saya, keluarga ayah saya hanya ibu saya yang jadi anak Tuhan. Dia gak pernah berkata apa, ibu saya gak pernah berkata, saya gak pernah lihat dia berdoa untuk saya selama belasan tahun. Tapi ketika saya kembali kepada Tuhan, saya dalam hati mengerti dalam roh, ini doa ibu saya. Dan ketika saya pamit sekolah Alkitab, sepertinya ibu saya sudah tahu juga. Yang nggak tahu, dia tidak pernah berkata sepatah kata apapun. Tapi saya berani katakan bahwa kalau saya ada sebagaimana saya ada sekarang, doa mami saya itu menjadi salah satu bagian penting yang Tuhan kerja lewat itu. Jadi kekuatan kasih ibu ini luar biasa, saudara. Binatang pun seperti itu, ya kan? Ibu-ibu juga banyak seperti itu. Jadi ibu itu bagian yang sangat penting dalam, seperti Allah El Shaddai itu akan ada ibu yang menyusui. Jadi dalam kehidupan manusia juga ibu. Ya kita harus belajar itu. Kalau saya pribadi saya mengakui saya banyak kelemahan. Mungkin istri saya dalam banyak hal lebih bagus dari saya, gitu kan? Ini menurut apa yang saya rasakan. Jadi ini luar biasa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah sekarang kita akan lihat selanjutnya. Lukas 13 ayat 31 sampai 34.
Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Tentunya orang Farisi yang mungkin sudah bertobat terima Tuhan ya, sehingga menjadi baik sama Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi pada hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Perhatikan ayat 34. "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Saudara, perhatikan di sini. Yesus menyatakan dirinya itu, Allah menyatakan dirinya itu seperti, "Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Dari zaman ke zaman di Perjanjian Lama banyak nabi-nabi dibunuh di Yerusalem. Dan Tuhan ngutus nabi-nabi itu dan dibunuh, banyak nabi dibunuh. Sehingga Yesus katakan di sini, "Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anakmu." Saudara perhatikan di sini pakai kata apa? Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kalau saudara pernah perhatikan induk ayam, saya kebetulan kampung saya itu di Tegal dulu, sekarang udah jadi jalan, jadi sebagian besar udah tidak ada. Itu kebanyakan bangunannya bangunan tinggi besar, bangunan Belanda. Jadi banyak tempat yang luas, ya, ada lapangan bolanya, lapangan tenis, ada lapangan voli dan sebagainya di situ. Banyak tempat yang luas, sehingga seringkali masih waktu saya kecil saya masih suka melihat bagaimana ada burung alap-alap, kalau sana namanya apa, burung Raja Wali, begitu alap-alap itu yang ingin memangsa anak-anak ayam yang berkeliaran. Banyak orang piara ternak ayam di sana karena lahannya luas-luas. Rumahnya juga rumah bangunan Belanda, nggak ada yang kecil-kecil. Jadi punya banyak lahan yang luas, termasuk kami juga punya lahan yang luas sampai ribuan meter lebih lah, 1.500 meter atau berapa tidak tahu. Dan sering pernah beberapa kali melihat burung-burung alap-alap itu yang pemangsa binatang-binatang anak ayam itu melayang-layang. Dan kalau terjadi seperti itu, induk ayam ini akan manggil-manggil anaknya yang lagi cari makan di sini dan sana dengan suara yang khas. Dia panggil anaknya, "Kumpul-kumpul, soalnya ada bahaya," gitu. Nanti anaknya yang nggak terlalu jauh dari induknya bisa mendengar suara dan kemudian kumpul di bawah kepak sayap induknya. Dan itu induk, saudara. Saya itu suka piara ayam dulu di rumah ya, sampai ratusan juga pernah gitu. Jadi saya mengerti lah soal ayam. Dan ayam kampung yang saya pelihara, jadi dilepas begitu aja. Jadi dia akan mengembangkan badannya besar sekali, seperti besarnya menjadi 2 kali lipat dari aslinya, bahkan mungkin lebih, sambil mendengarkan suara-suara yang mengancam gitu. Saya kalau lihat ayam seperti itu tuh ngeri juga deket-deket, karena kalau deket-deket bisa dipatuk juga. Dia mengembangkan begitu, dia rela. Saudara, kalaupun ada alap-alap burung yang memangsa dari udara itu, dia menyediakan badannya. Anak-anaknya semua berlindung di balik sayap dia yang dia kembangkan, buka begitu lebar. Dia rela mati, saudara. Ini induk ayam ini seperti itu. Cara dia melindungi anak-anaknya dari, kalau sewaktu-waktu ada burung-burung pemangsanya ya. Kalau di kota mungkin udah nggak pernah lihat gitu, lihat burungnya juga nggak ada. Tapi ya saya tinggal di kota, tapi itu kan zaman dulu bangunan di situ mayoritas bangunan Belanda, jadi luas-luas seperti itu. Ini Tuhan mengilustrasikan dirinya pun pada ini seperti seekor induk ayam. Kekuatan kasih dari induk binatang yang rela mengorbankan dirinya demi anak-anaknya selamat. Kita sudah lihat beberapa contoh ya. Sekarang berikutnya,
Yesaya 53 ini nubuatan tentang kematian Yesus. Yesaya hidup sekitar 700 tahun sebelum Yesus hidup. Dan ini bagi saya pribadi ini selalu ayat yang paling saya suka. Karena saya ini seorang penyair sebenarnya. Latar belakang saya juga seperti itu di sekolah ya. Jadi saya ini suka dengan syair-syair seperti itu. Ini syair yang luar biasa. Setiap saya baca ini juga saya selalu hati saya ternyuh, saudara. Dan mari kita lihat di bagian ayat ini ada ungkapan Tuhan juga yang mungkin kita suka lewatin. Ini sampai ayat 13 saya nggak baca semua, saya baca sampai ayat 7 saja. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia tidak membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Penderitanya teramat sangat Yesus di kayu salib Golgota, saudara, dilukiskan juga di sini oleh firman Tuhan seperti induk domba. Ya, wanita, ya ibu, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, yang tidak membuka mulutnya. Yesus tidak membuka mulutnya, tidak mengeluh, tidak menyalahkan siapa, tidak. Dan dia melindungi seluruh umat manusia di dunia dengan tubuhnya. Dia melindungi seperti induk domba yang keluh, yang gak bisa ngomong apa-apa. Melindungi semua manusia supaya tidak jatuh dalam mati, masuk neraka karena dosa. Dia jadi sang penebus. Makanya kan Yohanes 1:28 katakan, Yohanes Baptis katakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia melindungi kita semua, termasuk saudara dan saya, seperti induk domba. Jadi kekuatan yang luar biasa Allah El Shaddai itu, kekuatan yang luar biasanya. Ada kekuatan seekor induk binatang, ada kekuatan seorang wanita yang rela kehilangan nyawanya, walaupun gak punya anak tadi juga gak apa-apa, yang penting anaknya hidup. Inilah kekuatan El Shaddai yang luar biasa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Semoga saudara dan saya lebih menyadari hal ini. Yesaya 49 ayat 13-16. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Saya kira gak mungkin seorang perempuan melupakan bayi yang dikandung selama 9 bulan. Kayaknya gak mungkin, luar biasa ya, gak mungkin. Tapi kalaupun ada dikatakan, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Kalaupun ada, walaupun itu sangat jarang lah, langka lah, walaupun dalam kehidupan nyata ada perempuan yang, seorang ibu yang tidak menyayangi anak sehingga anak bayinya dijual, atau kalau dia itu hubungan gelap, ya udah digugurkan seperti itu. Atau malah ada anak gadisnya udah dewasa karena kesulitan ekonomi yang sangat mendesak, dengan sadar ibu itu, ini pernah ada kasus ini di Indonesia, saya pernah baca beritanya.
dengan sadar menjual anak gadisnya yang masih gadis itu kepada para kaum lelaki hidung belang demi uang sekian juta. Jadi ada sekalipun dia melupakannya, tapi Tuhan luar biasa, dikatakan aku tidak akan melupakan engkau. Inilah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, maha super power, maha strong, Almighty God, Allah yang the great. Ada kekuatan kasih seorang ibu yang luar biasa, yang luar biasa sekali. Kalaupun ada ibu yang sejatinya melupakan anaknya, Tuhan tidak akan melupakan kita. Ini buktinya Tuhan tidak akan melupakan kita. Ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan itu telah melukiskan saudara dan saya di telapak tangan. Kenapa di telapak tangan? Kenapa tidak di punggung tangan atau di punggung kita atau di dahi kita? Kan mungkin lebih mudah diingat di dahi kita. Kenapa telapak tangan? Coba kalau saudara perhatikan, misalkan saudara coba sama-sama seolah-olah di balik telapak tangan lukisannya ada di situ. Kan kalau kita mau melihat kan kita mesti tangan kita diputar dulu baru kelihatan. Apalagi kalau di punggung, kita mesti susah-susah dilukisnya di punggung. Mesti susah-susah kita lihat pakai dua kaca di depan dan di belakang. Ngelihatnya juga susah, nggak jelas. Telapak tangan ini bicara tempat yang paling mudah untuk dilihat. Nggak usah susah-susah kan? Kalau kita melukis diri kita di telapak tangan kan, ya lihatnya gampang. Ya kan di tempat lain lebih susah, gampang. Itu artinya begitulah Tuhan menaruh diri kita di tempat yang sangat mudah dilihat. Jadi nggak mungkin dilupakan oleh Tuhan. Kita yang seringkali melupakan Tuhan dengan segala kasih-Nya yang luar biasa, dengan El Shaddai Allah yang maha kuasa yang luar biasa. Kita yang sering melupakan, Dia nggak melupakan saudara dan saya. Jadi sadarlah itu saudara. Ya sekarang kita dalam situasi seperti ini ya, COVID. Ya kami juga jujur, kami juga lagi kena COVID sekeluarga nih. Saya mau ngomong, udah mungkin hampir 10 hari positif semua kami. Padahal Ica, Irin, istriku udah divaksin, aku belum. Evi kan ada di PJ Malang, saudara. Ya memang ada realitanya kan ada yang mati karena COVID, ada yang tetap hidup karena COVID. Ya itu sebenarnya hal yang biasa lah. Orang mati kan sakit apa aja juga bisa mati. Bahkan orang nggak sakit pun kalau sudah waktunya mati ya mati aja begitu kan. Tapi kalau belum tentu mati ya, walaupun ngalamin banyak sakit apapun sekalipun COVID kan juga ada yang hidup, saudara-saudara. Ya kami merasakan, saya pribadi merasakan. Ya mungkin di keluarga saya mungkin fisiknya yang paling lemah. Jadi merasakan betul betapa beratnya ini COVID ini. Beratlah dalam berbagai sisi ya, berbagai sisi. Tapi saya merasakan Tuhan pelihara kami. Ada satu anak Tuhan yang Tuhan pakai. Dia yang mengurus secara sempurna lah, tak secara manusianya secara sempurna soal pengobatan kami. Kami nggak minta, tapi Dia yang mengurus, menyediakan segala obatnya, dan obatnya itu sangat mahal, saudara. Mungkin untuk kami berempat, barangkali sekitar 10 juta udah dikeluarin untuk pengobatan kami. Tapi juga Tuhan pelihara. Saya ini luar biasa juga. 3 hari pertama kena, tadinya kan dari Irin. Saya bergumul, aduh itu memang tidak tahan lah, kalau Tuhan gak kuatan pasti mati lah. Saya bergumul, Tuhan jamah, karena saya percaya Engkau Tuhan sanggup menjamah saya. Engkau gampang bagimu Tuhan menyembuhkan penyakit COVID, orang mati aja Engkau bangkitkan, apalagi sakit. Jadi saya punya keyakinan seperti itu. Dan pada hari ketiga hari itu memang bergumul seperti seolah-olah dari saya merasakan begini ya. Penyakit lain kan tidak ada ancaman kematian secepat COVID. COVID kan ada ancaman kematian dalam jangka mungkin 2 minggu atau berapa gitu kan. Jadi saya merasa 3 hari pertama itu seperti berjuang melawan kematian. Tapi karena saya bergumul berdoa sama Tuhan, Tuhan jamah, dan pada hari ketiganya atau keempat saya betul-betul merasa sudah sembuh 100%. Maka saya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan tenaga, ngurus rumah tangga lah. Ada bagian-bagian saya yang harus saya kerjakan. Saya kerja normal,
kemudian sore harinya, nah itu kesalahannya juga, harusnya tetap pakai masker di rumah karena ini kami isolasi mandiri sekeluarga, jadi suka males pakai masker. Saya kena lagi, dan berat. Dan hari itu sorenya dahak saya begitu banyak sehingga saya berusaha mengeluarkannya. Saya sudah berusaha dengan gerakan mulut seperti patuk-patuk itu, dan kemudian dahaknya saya berusaha keluarkan. Saya mengalami beberapa detik bagaimana dahak itu mungkin menempel di bagian paru-paru dan sepertinya susah. Saya udah berusaha dehem bagaimana caranya patuk-patuk, itu bagian terakhir itu nggak bisa keluar. Sampai saya merasa beberapa detik nggak bisa bernapas, tapi akhirnya puji Tuhan keluar. Ya susah. Jadi saya hanya berserah. Kalau Tuhan tentukan saya atau kami mati karena COVID, ya nggak apa-apa lah. Tuhan manggil kan punya banyak cara, ya kan, dengan berbagai penyakit. Tapi kalau Tuhan nggak tentukan juga tidak akan mati gitu. Ya saya bersyukur sampai hari ini kami semua, ya walaupun masih ada sakit, tentu belum sehat, rasa juga masih nggak bisa makan. Pokoknya makan apa aja nggak enak lah. Tetap ada bagian rasa dan penciuman yang hilang. Saya juga, yang paling menderita bagi saya adalah sampai hari ini adalah rasa dingin, rasa tubuh yang sakit sekali, seluruh tulang sakit itu saya tidak tahan. Yang lain mungkin saya tahan. Ya, suhu badan saya nggak pernah di atas 37 derajat, berapa kali dihitung, pokoknya 36,1, nanti 36,8. Ya, tapi demam itu rasa dingin sekali lah, seperti itu saudara. Jadi maksudnya Tuhan telah melukiskan saya juga, saya percaya di telapak tangannya. Saudara juga, jadi saudara-saudara yang sedang mengalami COVID yang sama seperti kami, jangan takut kalau Tuhan nggak tentukan kita, manggil kita mati, pulang ke surga dengan lewat sakit COVID juga nggak akan. Tuhan akan pelihara, Tuhan sanggup. Orang kita sudah dilukiskan di telapak tangan Tuhan. Jadi Tuhan kiranya bagian terakhir khotbah saya, saudara-saudara, kekuatan kasih ibu yang sedang menyusui anaknya, itu artinya anaknya itu harus dekat, bahkan melekat dalam pelukan kasih ibunya untuk bisa menerima ASI. Kan nggak bisa anaknya jarak 1 meter kemudian bisa minum ASI atau 20 cm lah, nggak bisa. Anak itu kan harus dalam dekapan dada ibunya, dekat dengan buah dadanya, sehingga anak itu dapat menyusu dengan tenang. Itu kan Tuhan seperti itu. Kalaupun ada ibu yang melupakan anaknya, Tuhan itu nggak akan pernah. Kita akan bertumbuh di dalam dia, di dalam Al-Shaddai, di dalam kekuatannya yang dahsyat itu, lewat kekuatan kasih ibu, lewat cara Allah memelihara kita seperti itu. Itulah cara Tuhan memelihara kita dalam kekuatan Allah yang maha kuasa, yang dahsyat. Karena Allah Al-Shaddai itu melambangkan keperkasaan seorang laki-laki yang dahsyat, yang strong, very strong, yang sangat kuat, yang tidak tergoyahkan, yang pemenang, dan lain sebagainya. Ayat terakhir 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadilah kita seperti bayi yang selalu ingin air susu yang murni, yang rohani, yaitu firman Tuhan, supaya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan, menjadi bertambah kuat seperti Allah yang menciptakan kita, Allah El-Shaddai, karena kita adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan angkat satu pujian El-Shaddai. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Saudara yang sedang menghadapi masalah berat, COVID sekalipun, tidak usah takut, Allah menjaga kita.
Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. Induk binatang juga rela mengorbankan nyawanya melindungi anak-anaknya. Seorang ibu wanita juga rela kehilangan segala-galanya, gak pernah menyerah demi kehidupan anak-anak. Apalagi Allah kita. Tadi firman Tuhan berkata, kalaupun bisakah seorang perempuan melupakan anaknya? Kalaupun ada, Allah sekali-kali tidak akan melupakan engkau, tidak akan melupakan saudara dan saya. Kita telah dilukiskan di telapak tangannya, saudara. Saudara yang sedang menghadapi masalah apapun saat ini, bahkan mungkin saudara seperti kami sekeluarga sedang positif corona, jangan takut. Kalau kita tidak ditentukan mati karena lewat corona, tidak akan. Tuhan akan menyembuhkan saudara dan saya. Yakinlah, Dialah El Shaddai, Allah yang maha besar. Saudara yang sedang sakit corona saat ini dan mendengar firman Tuhan ini, percaya kepada Allah El Shaddai. Mudah bagi Dia menyembuhkan kita, saudara. Percaya, saudara. Kuasanya tidak pernah berubah. Dia luar biasa, Dia ajaib. Memang ingin Tuhan kadang-kadang mencekam, saudara, mencekam. Seperti Daud pernah berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman sekalipun, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Artinya seringkali ada perjalanan kekelaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, seringkali kematian seperti Paulus katakan, tiap hari dia seolah-olah menyongsong kematiannya. Tetapi kalau bukan kehendak Tuhan, tetap. Sehingga Daud pernah berkata, artinya Daud pengalaman, begitu banyak pengalaman berjalan di dalam lembah kekelaman yang mengancam nyawanya, sehingga dia berani berkata, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gada dan tongkat Tuhan yang dahsyat, kuasanya yang hebat, kesembuhan yang ajaib menyertai Daud. Kemudian juga saudara dan saya, nyanyikan dengan iman. Taruh seluruh harapanmu. Saudara yang sedang positif corona juga taruh seluruh harapanmu di kaki Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan kita lagi. El Shaddai, El Shaddai. Kita nyanyi lagu ini dengan segenap hati kita sekali lagi. Takut, Allah menjagaku.
Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus ibuku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan segenap hati, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai melimpah, El Shaddai. Sungguh ya Tuhan, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Kami memiliki Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, yang kuasanya tidak pernah bisa ditandingi oleh apapun. Semua hal dapat dikalahkan oleh kuasa-Mu, Allah El Shaddai Tuhan. Mari Tuhan, aku berdoa buat umat-umat-Mu Tuhan, siapapun bahkan yang mendengar khotbah ini di hari-hari berikutnya Tuhan, yang sedang bermasalah Tuhan, biar mereka punya iman memiliki Allah El Shaddai. Kami semua telah dilukiskan di lapak tangan-Mu Tuhan. Bahkan yang sedang menjalani Tuhan perawatan karena positif COVID, entahkah perawatan mandiri di rumah, entahkah di rumah sakit, dimanapun Tuhan, mari Tuhan, oh Tuhan, lipat gandakan iman mereka kepada El Shaddai Tuhan, sehingga mereka akan melewati hal itu Tuhan. Oh, kalau kehendak-Mu mereka akan sembuh Tuhan. Kami percaya kalau kami tidak ditentukan harus meninggal karena COVID, kami tidak akan meninggal Tuhan. Kami akan melewati itu. Kami akan disembuhkan dari virus corona yang sedang Tuhan menyerang kehidupan kami. Engkau akan mematikannya pada waktu-Mu Tuhan. Berikan saja kami kekuatan untuk menghadapi itu semua sampai rencana-Mu tergenapi, sampai semuanya menjadi selesai ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonanku, sempurnakan Tuhan, dan dengarkanlah ya Bapa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudaraku semua bangkit berdiri dan menerima berkat dari Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dan anugerah daripada Allah yang telah menjadi Bapa kita yang kekal, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus, Allah El Shaddai menyertai kita, dan kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita, mempersatukan kita selalu sebagai tubuh Kristus, mulai saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.